tapi balasannya kayak gini. Mohon bantuan Mbak Novi. Untuk di rumah sakit saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Konflik antara Agus Salim, korban penyiraman air keras, dengan YouTuber Novianti Pratiwi memasuki babak baru. Agus yang dituduh oleh Novi menyalahgunakan uang donasi kini telah melapor ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Konflik antara Agus dan Novi Pratiwi terkait dengan pemberian donasi yang dikumpulkan oleh Novi untuk Agus. Donasi yang diperoleh Agus karena terkena penyiraman air keras sudah terkumpul sampai 1,4 miliar. Belakangan ini Novi Pratiwi meminta Agus untuk menyerahkan kembali dana donasi kepada yayasannya. Hal ini menyusun dugaan bahwa Agus tidak transparan kepada Novi terkait penggunaan dana donasi tersebut. Kondisi ini membuat pihak Agus tak terima dan melapor Novi ke polisi. Laporan yang disampaikan Agus untuk pencemaran nama baik dilakukan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober 2024. Ia melaporkan Novi dengan menggandeng pengacara bernama Farhad Abbas dan laporannya sudah diterima Polda Metro Jaya. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, buat keluarga NP, ya kita ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. BPJS siapa yang mengira BPJS? BPJS sudah dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum dia apa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Farhad Abbas mengklaim bahwa Novi tidak berhak mengambil donasi yang sudah diserahkan ke Agus. Pasalnya uang itu ditransfer langsung ke Agus, bukan lewat kuasa Novi. Laporan ini menyebabkan publik semakin menyoroti kasus Agus. Lantas bagaimana cerita lengkap kasus Agus? Dan inilah tanggapan para netizen. Agus tanpa Teh Novi gak bakal dapat donasi. Ya iyalah. Ya emang sih rezekinya itu datang dari Allah. Sekali lagi kok kasih tahu, tapi segala macam sesuatunya itu ada perantara. Masuk otak gak? Ada perantara. Ya nggak mungkin tuh ujuk-ujuk tuh duit jatuh 1,5 M depan mata lu. Nggak mungkin. Dengan halu. Nggak mungkin. Makanya nih mah mohon maaf banget ya, kita bukan usil sama 1,5 M. Gue juga punya dus gitu mah, sombong kan, ria gue jadi. Ya tapi tolong nih Gus ya, tolong jangan ngecewain orang-orang yang udah baik sama lu, udah bersimpati sama lu. Tolong banget gue mah ya. Tolong juga nih, maaf nih, kadang kita sebenarnya kasusnya bukan si Agus aja. Lu pada ngaku dah, pasti lu pernah ketemu orang-orang yang contohnya kagak tahu diri begini. Oke lah, nggak ngelaporin kita sampai ke polisi, tapi kalau kita udah nolong orang terus tuh orang kagak tahu diri, kagak tahu terima kasih, kita yang tadinya ikhlas ridho itu jadi germet juga nih ke tenggorokan nih, pengen muntahin. Kita kan manusia biasa cuy, ya Allah. Gus udah tarik aja donasi. Jadi gue sebagai temannya Agus langsung gue chat dia ya. Nih si Agus ya, gue reply di storynya karena kemarin dia buat status. Gue bilang kayak gini, Agus masih mau uang donasi nggak? Ya jadi uang donasi itu udah ditransfer ke yayasannya Mbak Novi. Ingat ya, 1, berapa gitu, pokoknya 1, sekian miliar. Terus dia jawab, agak lain kau Joseph, kata dia gitu kan. Terus ku balas dong, loh yang 1,5 M sumbangan masyarakat. Kasih tahu, mengingatkan dia apa udah lupa sama uang donasi? Apa benar-benar si Agus ini udah nggak mau uang donasinya? Terus ku bilang kan, yang sebagian udah kamu pakai buat dibagi-bagikan ke keluargamu, kan itu untuk pengobatan kamu, ku bilang. Terus dia bilang, gila, di mana kau sekarang? Dia pura-pura lupa apa macam mana sih? Terus ku bilang lah kan, sisa uangnya dibagikan ke anak yatim aja ya. Ku bilang, aku lagi mantau kasusmu dan Mbah Novi. Ya, apa dia udah lupa sama uang donasi ini? Hah? Apa memang dia udah merelakan uang donasi itu dipakai untuk anak yatim? Menurut kalian kayak mana guys? Ini apa dia lupa ingatan apa macam mana ya? Padahal udah jelas-jelas kan kalian tahu kasusnya Agus ini kan.
Apa dia udah lupa? Hah? Oh betul, pantes. Dia pernah bilang, aku nggak butuh uang donasi, pantes. Dia udah nggak butuh lagi. Udah jelaskan sekarang. Jadi uangnya udah di tangan Mbak Novi yang 1, sekian miliar itu. Jadi kalian gak usah risau lagi karena kalian udah jelaskan dia udah melupakan uang donasi itu. Sekian dan terima kasih. Para donatur dan netizen merasa geram kepada Agus, di mana saat awal Agus Salim hadir di acara podcast Denny Sumargo, Agus memiliki satu permintaan, yakni kesembuhan matanya, karena memang begitu banyak penonton dari podcast Denny Sumargo ini hingga tersentuhlah hati mereka untuk berdonasi untuk kesembuhan Agus. Kini giliran uang donasi telah terkumpul banyak, Agus lupa dengan tujuan awalnya. Ia merasa uang tersebut adalah hak milik seutuhnya, hingga menganggap bisa diberikan kepada keluarganya, bahkan untuk membayar hutang. Saya sudah peringatkan sama Mbak Novi, sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang Anda ya, ABCD segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa tidak tahu sopir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Terus saya ungkap, kalau seandainya Mbak Novi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Novi nggak berdamai, Mbak Novi menghadapi masalah besar. Assalamualaikum, Novi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Efri, saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Novi. Novi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Novi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus, dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Novi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Novi terkait tentang pencemaran nama baik, Novi tidak perlu khawatir. Novi, kalau Novi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Novi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Novi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Novi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Novi. Laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Novi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Novi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Novi. Bahwa apabila sampai nanti hari H-nya Novi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Novi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Novi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Novi. Semangat terus Novi. Assalamualaikum. Menurut para netizen, sikap dan tindakan Agus semakin memblunder dan ia dianggap tak tahu berterima kasih. Uang yang terkumpul hingga 1,5 M dengan tujuan awal untuk pengobatan mata Agus malah digunakan kepentingan lain. Berita ini terus mengundang pro dan kontra di kalangan advokat dan para netizen. Pernyataan dari pengacara kondang Hotman Paris bahwasanya secara hukum uang itu milik Agus, namun secara moral tindakan penyalahgunaan uang tersebut dianggap tidak terpuji. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu disalahkan. Oke. Ya.